Halo semua, saya mendapatkan banyak kritikan dari teman-teman yang Muslim. Kata mereka, saya tidak bisa menafsirkan Al-Quran begitu saja. Ada ilmunya. Salah satunya adalah asbabun nuzul. Selain itu, banyak teman-teman Muslim yang mendoakan supaya saya mendapatkan hidayah. Jadi, pada video ini, saya mengajak teman-teman untuk mempelajari asbabun nuzul dan semoga kita semua mendapatkan hidayah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa itu asbabun nuzul? Secara literal, asbabun nuzul artinya adalah sebab turun. Di dalam Islam, asbabun nuzul adalah ilmu yang membahas tentang penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Contohnya Al-Quran surah 4 ayat 24. Dan dalam kurung, diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan, dalam kurung tawanan perang, yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain dalam kurung perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka, karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi, tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, apa penyebab turunnya ayat ini? Itulah ilmu asbabun nuzul. Ilmu untuk mencari tahu penyebab turunnya suatu ayat. Untuk mencari tahu penyebab turunnya suatu ayat di dalam Al-Quran, teman-teman harus mencarinya di literatur lain di luar Al-Quran. Karena tidak ada konteks di dalam Al-Quran. Ayat-ayat di dalam Al-Quran seringkali acak-acakan, loncat dari satu topik ke topik yang lain tanpa penyebab yang jelas. Tidak ada kronologi, tidak ada konteks. Artinya, Al-Quran tidak jelas. Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Al-Quran butuh dibantu oleh buku lain supaya menjadi jelas. Contohnya, untuk mencari tahu penyebab turunnya Al-Quran surah 4 ayat 24, kita harus buang waktu dan tenaga untuk mencarinya di dalam berbagai hadis. Hasil yang saya dapatkan, penyebab turunnya Al-Quran surah 4 ayat 24 terdapat di dalam hadis Muslim 2643, hadis Abu Daud 1841, hadis Tirmizi 1051, dan 2943. Nah, saya tidak akan membacakan bagian telah menceritakan kepada kami dari siapa-siapa-siapa. Saya juga tidak akan membacakan semuanya karena isinya kurang lebih sama. Saya hanya akan mengutip inti ceritanya supaya teman-teman paham. Jika teman-teman mau tahu dari siapa-siapa-siapa, silakan baca sendiri di dalam hadis-hadis yang saya kutip. Oke? Pada saat Perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim ekspedisi ke wilayah Autas. Kemudian, mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya, mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antaranya adalah tawanan wanita. Seakan-akan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan menggauli mereka karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu. Dan diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Dalam kurung,
Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dalam kurung An-Nisa ayat 24. Maksudnya, mereka halal bagimu setelah idah mereka habis. Tetapi, menurut Yazid bin Zurai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan jika telah usai masa idah mereka. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendapatkan rampasan berupa wanita pada perang Autas. Mereka memiliki suami yang masih pada kaumnya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat, dan dalam kurung diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Maksudnya, budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami menggauli tawanan-tawanan wanita saat perang Autas, sementara mereka memiliki suami-suami yang ada di kaum mereka. Mereka menyebut hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ayat. Dan dalam kurung diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Al-Quran An-Nisa ayat 24. Nah, itulah yang namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Muhammad dan antek-anteknya sudah biasa menyerang dan merampas dalam kurung ekspedisi. Mereka sudah biasa untuk memperkosa tawanan perempuan yang suaminya mereka bunuh. Tetapi kali ini ketika Muhammad mengirim antek-anteknya untuk menyerang dan menjarah wilayah Autas, antek-anteknya itu mendapatkan rampasan perang berupa perempuan-perempuan bersuami. Suami mereka masih hidup, tetapi tidak ikut tertawan. Lalu, antek-antek Muhammad itu keberatan untuk memperkosa mereka, karena setahu mereka haram hukumnya untuk berhubungan seks dengan perempuan bersuami. Oleh karena itu, turunlah ayat yang isinya, kamu diharamkan untuk mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengizinkan antek-antek Muhammad untuk memperkosa tawanan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur antek-antek Muhammad yang tidak mau memperkosa tawanan perempuan yang bersuami. Nah, jika teman-teman tidak percaya bahwa Muhammad dan antek-anteknya sering memperkosa tawanan perempuan, yuk kita baca hadis Muslim 2599. Abu Sirmah bertanya, wahai Abu Said, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang azal dalam kurung mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri? Dia menjawab, ya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Bani Mustalik, dan kami berhasil menawan wanita-wanita Arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian, sedangkan kami menginginkan tebusan dari tawanan-tawanan tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut, tetapi dengan cara azal. Maka kami sama berkata, apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita. Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, tidak ada mudarat jika kalian tidak melakukan hal itu. Sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga hari kiamat. Nah, jika teman-teman masih kurang jelas,
Hadis Abu Daud 1857 menjelaskannya dengan lebih jelas. Abu Sa'id berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang bersama Bani Mustalik. Kemudian kami mendapatkan wanita tawanan Arab dan kami menginginkan wanita, dan terasa berat kondisi kami yang kurang melakukan jima. Sementara kami menginginkan tebusan, maka kami hendak melakukan azal. Kemudian kami mengatakan, apakah kita akan melakukan azal sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kita, sebelum kita bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Lalu kami bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Lalu beliau berkata, kalian tidak akan tertimpa sesuatu yang membahayakan kalian meski tidak melakukan azal. Tidaklah suatu jiwa yang tercipta hingga hari kiamat, melainkan jiwa tersebut memang harus tercipta. Jadi, ketika Muhammad dan antek-anteknya merampok Bani Mustalik, mereka menculik perempuan-perempuan Arab yang cantik sebagai tawanan. Mereka mau memperkosa, dalam kurung bersenang-senang dengan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka takut perempuan-perempuan itu akan hamil, karena mereka meminta tebusan. Artinya, perempuan-perempuan itu akan dikembalikan kepada kaumnya ketika kaumnya membayar uang tebusan. Oleh karena itu, mereka terpikir untuk melakukan azal. Mereka terpikir untuk memperkosa, lalu mengeluarkan peju mereka yang menjijikkan itu di luar kemaluan si korban, supaya si korban itu tidak hamil ketika dikembalikan. Mereka minta izin kepada Muhammad untuk memperkosa tawanan yang akan dikembalikan ketika ditebus, dengan cara tidak mengeluarkan peju mereka yang menjijikkan ke dalam kemaluan si korban, supaya si korban tidak dikembalikan dalam keadaan hamil. Jawaban Muhammad, kalian tidak akan tertimpa bahaya walaupun tidak mengeluarkan peju di luar kemaluan si korban. Jika Allah mau perempuan itu hamil, ya sudah hamil aja. Nah, menurut teman-teman, apakah Tuhan akan memilih seorang kepala perampok, penculik, dan pemerkosa sebagai nabi? Menurut kamu, apakah seseorang yang menjadi otak atas penyerangan, perampokan, penculikan, dan pemerkosaan adalah seseorang yang berakhlak mulia? Jika menurut kamu, Muhammad adalah nabi, Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia, itu adalah hak kamu. Tetapi, menurut saya, Muhammad sama sekali bukan nabi. Menurut saya, banyak sekali manusia lain yang berakhlak lebih mulia. Saya bahkan cukup yakin, siapapun juga kamu berakhlak lebih mulia daripada Muhammad. Karena kamu tidak menjadi dalang, otak segerombolan perampok yang datang untuk memperkosa segala macam tawanan perempuan. Tawanan perempuan yang bersuami diembat, bahkan tawanan perempuan yang akan dikembalikan dengan tebusan juga tetap diperkosa dengan peju yang menjijikan di dalam kemaluan si korban, sehingga si korban dikembalikan dalam keadaan frustasi dan hamil. Saya tidak tahu apalagi yang lebih buruk dan lebih jahat daripada itu. Jika menurut kamu itu adalah perintah dari Tuhan, itu adalah hak kamu. Tetapi menurut saya, itu sama sekali bukan perintah dari Tuhan. Menurut kamu, yang mana yang lebih sesuai dengan kenyataan? Tuhan menggunakan seorang kepala bandit yang keji untuk menyebarkan agama, atau seorang kepala bandit yang keji menggunakan agama untuk melakukan kejahatan? Kalau teman-teman berkata, jika Muhammad seperti itu, pasti dia akan dilaknat Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa kenyataannya,
Muhammad mati diracun oleh perempuan Yahudi yang menjadi korban. Menurut saya, mati diracun oleh korbannya adalah dilaknat Tuhan. Paham ya? Nah, jadi bagaimana? Apakah kamu mau tetap percaya buta bahwa Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia? Atau kamu mau buka mata dan meninggalkan Islam? Silakan pilih sekarang sebelum terlambat. Nah, itulah asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Jika teman-teman bertanya kepada saya, apakah ada gunanya mempelajari ilmu asbabun nuzul? Saya akan menjawab, sama sekali tidak ada gunanya. Hanya buang-buang waktu. Kamu tidak perlu buang waktu untuk mencari pembelaan bagi Muhammad dan Al-Quran. Karena Muhammad memang bukan nabi dan Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan. Lebih baik kamu gunakan waktumu yang berharga itu untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang jauh lebih bermanfaat. Oke, sekian video kali ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah. Yesus Kristus, penguasa saya, menebus dan mengampuni kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Dimanakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku, firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpa